Tepat di tahun 2000, sebuah peristiwa mengenaskan tercatat sebagai sejarah kelam akan tragedi kecelakaan transportasi umum khususnya di bidang perkereta-apian Indonesia. Hal ini terjadi kepada sejumlah pelajar yang berniat menghabiskan waktu untuk berlibur di daerah Sukabumi menggunakan kereta keberangkatan Bogor. Namun siapa sangka nasib naas harus mewarnai perjalanan mereka yang tak mengindahkan larangan keras untuk duduk di atas gerbong kereta, layaknya yang sudah marak terjadi di antara penumpang lainnya. Waktunya ba'da asar sekitar jam 4 lewat seperempat dari Bogor ke arah Sukabumi. Saya mendengar jeritan tuh tukang parkir ngasih tahu saya itu ada kecelakaan, terus saya ke bawah. Rata-rata anak SMA, STM ya, SMA sama itu kelas 2 sama kelas 3. Usut punya usut, salah seorang pelajar yang menggunakan ransel besar menjadi faktor penyebab di antara faktor lain, seperti kecepatan kereta yang melaju dengan kecepatan yang tak seperti biasanya. Saya waktu itu kan lagi duduk di depan rumah. Nah setelah itu saya mendengar kereta itu kok cepat sekali jalannya. Berisik, juk, biasa kan enggak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, lihat ada orang di atas gerbong itu lari-lari. Kiri. Saya kan aneh. Karena dia pada jatuh itu kan ininya, carrier-nya kan nyangkut, mentok kena tembok. Menurut kronologi yang ada, salah satu pelajar tersangkut saat kereta melaju melewati terowongan sempit di kawasan Paledang, Bogor, hingga menyebabkan pelajar lain terjatuh dan terlindas sebagian kereta yang melaju cepat, menyisakan 11 pelajar yang tewas dengan cara yang mengenaskan, di mana sebagian anggota tubuh bercerai-berai di pinggiran rel kereta api. Nah itu yang saya lihat langsung, ini terpisah jarak sekitar 2 meter lah. Jadi usus masih tersambung begitu. Tak hanya menyisakan luka terdalam bagi para keluarga yang ditinggalkan, akan tetapi kisah mistis dan keangkeran seolah ikut mewarnai membuat peristiwa kelam yang pernah terjadi sulit terlepas dari benak masyarakat yang tinggal tak jauh maupun yang tak sengaja melintas di jembatan yang berada tepat di bawah terowongan rel kereta tersebut. Saya tuh lihat dengan mata sendiri, saya keluar rumah. Kalau bahasa Sunda jurig ya, jurig jarian, berbentuk kayak raksasa, tidur di rel. Ada yang nangis, ada yang jerit-jerit, ada yang minta tolong, itu sering juga gitu. Mulai dari suara jeritan hingga sosok tanpa kepala, tak jarang menghantui tempat tersebut. Bahkan tak sedikit warga sekitar percaya bahwa kejadian naas tersebut dikaitkan dengan keangkeran terowongan yang sudah ada sejak masih zaman penjajahan Belanda. Ditemani Bapak Herman selaku saksi mata yang ikut serta mengevakuasi para pelajar yang menjadi korban, kami pun mulai mencoba mengulik kembali tragedi kelam tersebut. Ini baru semenjak ada double track dibangun, nah ini pembatas rel sama warga ya, takut ada warga yang pada masuk, makanya dibikin ini tembok. Jadi juga sebenarnya mah sedikit agak angker juga dulu mah. Jalan setapak ke bawah, di situ banyak air nih. Situ ke bawah. Memang benar adanya, peringatan kecepatan memang sudah dihimbau saat melewati area terowongan Paledang. Dikarenakan kondisi tanah samping rel yang curam dan rawan longsor sebelum direnovasi. Namun tak ingin berlama-lama, Bapak Herman membuka memori kelam di mana dirinya ikut mengevakuasi anggota tubuh para pelajar yang berserakan bak menghantam bagian terowongan yang mana kereta melaju cepat tepat di belakang arah kami. Nah, kebetulan saya rumah kan di bawah nih. Nah, tetangga saya pernah nemu saya di sini satu badannya. Terus di sana juga ada banyak tercecer. Ya, kalau saya lihat sih itu ada 11 korban ya. Ya, laki saya lihat sih laki semua, masalahnya nggak bisa pilih-pilih lah kalau lagi gitu bahkan. Ada yang buntung kakinya, kepalanya, ya udah pada inilah kayak orang dipotong-potong gitu. Seolah mengakhiri akan adanya tragedi kelam kembali, tak hanya himbauan keras kepada penumpang, perbaikan terowongan pun dilakukan hingga menambah jalur trek baru di perlintasan yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi. Nah, ini lokasi yang kejadian ya, ini namanya terowongan. Nah ini setelah renovasi Pak, dulu memang tidak gini. Jembatannya hitam.
terus tidak selebar ini ya, terus agak pendek. Nah ini kejadian dari sini nih. Pendek, hitam. Karena dulu kan nggak ada kereta listrik ya, mesti pakai kereta yang pakai kayu bakar ya. Nah itu pada hitam. Seakan berbanding lurus dari niat baik agar tak berjatuhan korban. Fenomena astral seperti suara jeritan maupun layaknya orang berkumpul di terowongan juga Pak Herman rasakan, bahkan yang melintas di atas jembatan. Nah di sini nih lokasinya nih, yang suka rame orang pada ribut, kayak orang mau nyuri ini besi apa nggak tahu. Pas kejadiannya pas ada renovasi ini, saya keadaan ada di atas, pikir saya ada pencuri di bawah, saya turun kan. Oh berarti Bapak saat direnovasi tahun berapa tuh Pak? Tahun berapa ya kemarin tuh? Belum lama sih Pak. Nah, karena kan dulu kan ada ini jembatan cadangan sebelum ini dibangun kan. Karena ini jembatan lama dibongkar ini, bikin yang baru. Pas saya turun kok banyak orang di bawah. Ya takutnya kan orang nyuri besi apa. Saya turun nggak taunya nggak ada orang. Pak, saya pernah kemarin lewat situ kok ada orang pada duduk. Apa nggak takut orang itu ada yang main gitar gitu. Saya sih nggak tahu pas sampai udah nggak ada orang di sini malam kejadiannya. Tak dapat dipungkiri bahwa keangkeran tempat ini memang sudah ada sebelum tragedi berlangsung. Sebab Pak Herman selaku saksi mata maupun warga sekitar kerap mencium bau amis di bawah terowongan tanpa ada indikasi sumber bau saat dicari. Betul. Itu biasanya setiap hari mau maghrib nih. Jam segini jam maghrib ini pasti suka bau dulu mah. Serasa cukup mendengar pengakuan dan pengalaman mistis Pak Herman, kami pun memutuskan menunggu hingga malam saat kereta tak lagi beroperasi untuk membuktikan mitos dan cerita mistis yang ada. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Tanah merah basah sehabis hujan menjadi langkah pertama kami menuju rel kereta. Ini nggak ada jalan lain ya? Nggak ada. Ini nggak ada jalan lain. Perjalanan menuju ke sini tuh cukup bisa dikatakan bahaya ya menurut aku. Curam juga, ada kayak jembatan kecil, jembatan yang mungkin bisa dikatakan itu cuma setapak gitu. Terus ada jalan yang cukup terjal, jadi kita kayak harus manjat gitu. Waktu aku juga licin. Setelah cukup perjuangan ya ternyata jalan untuk bisa nyampe ke sini. Kita berada pas di samping rel kereta ini. Ini juga udah malam banget, udah nggak beroperasi lagi keretanya. Kereta yang menghubungkan Bogor, Sukabumi ya. Kamu udah ngerasain apa kalau aku boleh tahu di samping rel ini? Banyak sih, Nat, terutama dari beberapa lokasi yang pernah kamu ajak aku datengin. Ini salah satu lokasi yang gak berhenti bikin aku merinding. Karena terlalu banyak jeritan, tangisan, bahkan amarah yang sangat besar di tempat ini. Tapi yang mungkin belum tadi kamu mention ke aku, sebenarnya ini dulunya adalah bangunan yang sengaja dibangun oleh penjajah kita, oleh Kompuni, oleh mereka yang membangun, karena memang dulunya sebelum adanya terowongan dan jalur kereta ini pernah ada jembatan yang di belakang jembatan itu sengaja dibuatkan seperti bunker yang kecil. Penerawangan Frisly memperkuat sejarah yang sedikit terlupakan bahwa terowongan rel kereta api Paledang dibangun pada masa kolonial